Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Maulana Zainal. Oke guys, di kesempatan kali ini aku ingin ngelanjutin terkait dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Saya ingin ngebahas terkait dengan seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP tahun 2026. Yang pertama ingin saya ucapkan adalah selamat buat kalian semua para siswa-siswi kelas 12 maupun kelas 13 ataupun siswa di kelas terakhir di sekolah kalian yang telah resmi ya masuk pada siswa eligible, yaitu siswa yang berhak untuk mendaftar seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP tahun 2026. Jadi saya mengucapkan selamat, dan ini adalah kesempatan emas buat kalian untuk bisa masuk ke dalam kampus impian kalian di jalur SNBP atau jalur nilai rapor. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dan jangan sampai keliru setiap proses tahapan SNBP tahun 2026, karena SNBP tahun 2026 ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah adanya nilai tes kompetensi akademik atau TKA. Di kesempatan kali ini aku ingin ngebahas terkait dengan SNBP tahun 2026, terkait dengan informasi umum, jadwal, dan lain sebagainya. Jadi buat kalian jangan lupa tonton video ini sampai habis dan diperhatikan apa yang perlu diperhatikan pada SNBP tahun 2026 supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini supaya channel ini semakin berkembang, dan nanti kalian akan mendapatkan prioritas pertama ya ketika aku update video terkait dengan SNPNB tahun 2026. Terima kasih. Langsung saja kita menuju ke videonya. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin ngebahas terkait dengan SNBP tahun 2026, di mana kemarin sudah membahas terkait dengan akun SNPMB. Khusus mulai hari ini aku ingin ngebahas terkait dengan seleksi nasional berbasis prestasi tahun 2026. Di mana SNBP tahun 2026 ini ada beberapa hal yang berbeda. Yang pertama aku ingin ngebahas terkait dengan informasi umum terlebih dahulu, bahwa SNBP tahun 2026 ini sudah memberikan kesempatan kepada siswa SMA, SMK, MA di dalam maupun luar negeri yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. PTN adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, meliputi PTN akademik dan atau vokasi. Kemudian yang kedua, tujuan dari SNBP ini adalah memberikan peluang kepada PTN untuk mendapatkan calon mahasiswa baru yang mempunyai prestasi akademik tinggi dengan minimum kuotanya 20% dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi nanti ketika kalian berhasil masuk di kampus menggunakan jalur SNBP, artinya kalian nanti seleksi pertamanya atau proses seleksinya itu akan ditanggung oleh pemerintah gitu ya guys ya. Kemudian untuk ketentuan umum ya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa SNBP dilakukan dengan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor serta prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan oleh PTN. Adapun prestasi akademik maupun non-akademik sesuai dinilai adalah 3 prestasi terbaik. Jadi nanti kalian yang mau mendaftar di SNBP dan memiliki sertifikat atau prestasi, silahkan siapkan prestasi yang terbaik itu. Yang paling tinggi adalah hanya 3, karena yang hanya bisa diupload di SNBP nanti hanya 3 prestasi, yaitu 3 sertifikat gitu ya guys ya. Kemudian yang kedua, sekolah yang mengikutkan siswanya dalam SNBP harus pertama punya NPSN, itu pasti ya. Kemudian yang kedua, mengisikan nilai rapor eligible di pangkalan data sekolah siswa atau PDSS dengan lengkap dan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mempunyai nilai tes kemampuan akademik Kemendikdasmen. Nah ini yang rame sekali kemarin ya, karena TKA ini tahun 2025 kemarin adalah perdana. Jadi buat kalian yang ingin ikut SNBP tapi tidak mempunyai nilai TKA, sayang sekali ya, kalian otomatis sudah gugur, sudah dinyatakan gugur, tidak bisa mengikuti SNBP jika kalian tidak terdeteksi memiliki nilai TKA. Karena nilai TKA itu nanti secara otomatis terdeteksi di laman SNBP atau laman akun kalian. Jadi kalau kalian tidak
mempunyai nilai TK, ya sayang sekali ya kalian tidak bisa ikut SNBP. Mungkin nanti kalian bisanya ikut SNBT. Kemudian yang keempat, sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah untuk pengisian data siswa dan harus memiliki akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP gitu ya. Jadi nanti sekolah sudah mendaftarkan dan sudah finalisasi, maka nanti kalian baru bisa membuat registrasi akun untuk akun SNPMB. Berikut nanti kalian bisa mendaftar di SNBP. Yang kelima, sekolah dapat memasukkan siswa eligible tanpa harus menunggu siswa memiliki akun SNPMB siswa. Betul ya? Jadi sekolah sudah membuatkan akun, kemudian memasukkan siswa eligible, nanti baru siswa bisa mendaftarkan di akun SNPMB-nya. Yang keenam, siswa yang mendaftar SNBP disarankan membaca informasi persyaratan program studi pilihan pada laman PTN yang dituju. Jadi jangan sampai mau mendaftar di kampus A tapi lihatnya di kampus B, mau daftar di kampus B lihatnya di kampus A dan lain sebagainya. Jadi nanti silahkan ketika mau mencari program studi atau prodi, silahkan sesuaikan dengan laman PTN yang kalian tuju masing-masing. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2026, 2025, 2024 tidak dapat mendaftar UTBK SNBT tahun 2026. Jadi buat kalian yang nanti sudah rezekinya di SNBP gitu ya, maka nanti kalian tidak diwajibkan, bukan tidak diwajibkan, tidak diperbolehkan untuk kalian mengikuti SNBT ya tahun 2026. Siswa yang menyatakan lulus seleksi jalur SNBP tahun 2026 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri juga di PTN manapun di tahun 2026. Artinya ketika kalian nanti sudah dinyatakan masuk menjadi siswa atau menjadi mahasiswa yang lolos di jalur SNBP tahun 2026, artinya kalian nanti harus wajib diambil dan tidak bisa mendaftar di UTBK maupun mandiri gitu ya. Jadi wajib untuk kalian ambil. Maka silahkan cari program studi dan kampus yang kalian impi-impikan supaya kalian tidak merasa menyayangkan hal tersebut ya guys ya. Langsung kita masuk ke persyaratan siswa pendaftar. Jadi persyaratan siswa pendaftar tadi ya, yang pertama merupakan siswa SMA kelas terakhir, memiliki NISN yang terdaftar di PDSS, artinya nanti sudah didaftarkan oleh sekolah, memiliki nilai rapor yang telah diisikan di PDSS sesuai dengan ketentuan, memiliki prestasi akademik yaitu nilai rapor maupun non-akademik, sertifikat-sertifikat yang digunakan maksimal 3, kemudian memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PTN akademik maupun PTN vokasi masing-masing. Kemudian pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhitungkan nilai rata semua mata pelajaran pada semua semester kecuali semester terakhir. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik atau prestasi lainnya untuk menentukan peringkat siswa. Itu bisa ya. Kita langsung masuk ke pendaftaran. Jadi pendaftaran siswa eligible yang telah memiliki data di PDSS melakukan pendaftaran SNBP melalui portal SNPMB dengan menggunakan akun SNPMB siswa. Siswa mendaftar harus membaca dan memahami ketentuan SNBP tentang ketentuan memilih program studi dan memahami persyaratan yang ditetapkan oleh PTN yang dituju. Siswa pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh kepala sekolah menggunakan pedoman yang dapat diunduh pada menu unduhan. Yang keempat, siswa pendaftar wajib mencetak Siswa pendaftar wajib mencetak kartu peserta SNBP sebagai tanda bukti yang sah menjadi peserta SNBP tahun 2026. Nah, ini terkait dengan portofolio. Jadi portofolio ini adalah persyaratan tambahan jika kalian mendaftar SNBP pada prodi seni dan olahraga. Jadi nanti portofolionya berupa olahraga, seni rupa, desain kriya, seni tari, musik karawitan ya, etnomusikologi, teater, fotografi, film televisi, seni pedalangan, seni artistik dan lain sebagainya. Kemudian pilihan program studi. Nah, ini yang biasanya jarang diketahui oleh siswa-siswa yang baru mau mendaftar. Yang pertama, setiap siswa eligible diizinkan memilih prodi di PTN akademik dan atau PTN vokasi ya. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Jika memilih 1 program studi, siswa dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun.
Jika memilih 2 program studi, salah satu program studi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jadi tidak boleh dua-duanya itu berada di luar provinsi. Jadi buat kalian khususnya yang masuk pada jalur SNBP, ketika nanti memilih prodi, ya, salah satu wajib hukumnya memilih prodi di provinsi sekolah kalian. Jadi kalau kalian nanti memilih 2 program studi dan 2 PTN, maka salah satunya harus yang berada pada provinsi kalian. Jangan sampai memilih dua-duanya di luar, karena itu nanti tidak bisa gitu ya. Tapi kalau kalian hanya memilih 1 program studi dan 1 PTN gitu ya, maka kalian bisa memilih di provinsi manapun, bisa memilih provinsi di luar provinsi kalian atau di kampus luar provinsi kalian, nggak masalah. Yang kelima, daftar program studi dan daya tampung SNBP dapat dilihat di submenu daya tampung PTN SNBP. Kemudian komponen dan tahapan seleksi ya. Jadi komponen pertama, nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% atau minimal 50%. Kemudian komponen yang kedua dihitung berdasarkan nilai rapot paling banyak 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio dan atau prestasi paling banyak 50%. Komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua ditetapkan oleh masing-masing PTN gitu ya guys ya. Jadi nanti cara menilai SNBP itu yang pertama adalah seluruh mata pelajaran itu ratanya nanti akan dihitung dan diberikan porsi 50%. Kemudian yang kedua adalah 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dituju nanti akan dihitung dan diberikan bobot 50%. Jadi nanti itu akan menjadikan nilai akhir gitu ya. Tetapi persentase komponen pertama dan kedua nanti akan ditetapkan oleh masing-masing PTN. Jadi setiap PTN nanti mungkin akan ada perbedaan. Kemudian seleksi dilakukan dalam tahap sebagai berikut. Yang pertama, peserta seleksi berdasarkan urutan pilihan program studi, dan jika tidak lulus pada seleksi pilihan program pertama, peserta akan diikuti pada seleksi pilihan program studi yang kedua. Jadi prosesnya adalah semua di program studi pilihan pertama itu nanti akan diseleksi semua. Bareng-bareng. Satu Indonesia akan diseleksi di program pilihan pertama. Jika di program pilihan pertama tidak lolos atau kalian secara otomatis gugur di pilihan pertama, nanti akan dilanjutkan di pilihan kedua. Pilihan kedua otomatis nanti akan diseleksi lagi gitu ya, pilihan kedua. Jadi tidak berbarengan 1, 2 diseleksi secara bersama-sama, tidak, tapi sesuai dengan urutan. Jadi mulai pertama kemudian yang kedua gitu ya. Penerimaan di perguruan tinggi negeri, yang pertama lulus satuan pendidikan SMA, SMK, MA, kemudian dinyatakan lulus SNBP tahun 2026, lolos verifikasi data serta memenuhi persyaratan lain ditentukan oleh masing-masing PTN. Yang keempat, daftar ulang di PTN tempat calon mahasiswa diterima mengikuti ketentuan PTN yang dituju. Yang terakhir adalah sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dapat disanksi hingga pembatalan kepesertaan pada SNBP tahun 2026 maupun berikutnya gitu ya. Setelah dinyatakan lulus SNBP dan terbukti melakukan kecurangan dapat dibatalkan status kelulusannya. Jadi jangan sampai ada sekolah maupun siswa yang melakukan kecurangan. Nah, itu tadi adalah informasi umum terkait dengan SNBP tahun 2026. Jadi perlu diperhatikan apa-apa saja yang perlu menjadi pertimbangan kalian sebelum kalian mendaftar di SNBP tahun 2026. Oke guys, sekian dulu informasi dari aku. Terima kasih kalian sudah nonton. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan teman channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Dan aku nanti akan menginformasikan terkait dengan jadwal-jadwal SNBP maupun program studi yang harus kalian pilih dan lain sebagainya terkait dengan SNBP tahun 2026. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.